Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi di mata kuliah pengantar bisnis, yaitu manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan dalam bisnis. Yang pertama, apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dari sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus kegiatannya pada rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk para pekerja yang berada di perusahaan atau organisasi tertentu. Yang berikutnya adalah perencanaan kebutuhan manajemen sumber daya manusia. Andrew Esekula mengungkapkan bahwa perencanaan manajemen sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi atau sesuai dengan rencana organisasi atau perusahaan yang telah ditetapkan. Ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah kepentingan perencanaan sumber daya manusia. Di sini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah kepentingan individu, yang kedua kepentingan organisasi, dan yang ketiga adalah kepentingan nasional. Unsur yang kedua adalah komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia. Di sini juga meliputi 3 hal. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua perencanaan organisasi, dan yang ketiga adalah syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. Baiklah, unsur yang ketiga yaitu proses perencanaan sumber daya manusia. Di sini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia, lalu mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya, lalu menetapkan beberapa alternatif. Setelah itu, memilih yang terbaik dari alternatif untuk dijadikan rencana, dan yang terakhir, menginformasikannya kepada karyawan untuk direalisasikan. Unsur yang keempat adalah pengevaluasian perencanaan sumber daya manusia. Setelah menentukan kebutuhan manajemen sumber daya manusia, yang berikutnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan agar menghasilkan kerangka kerja yang bertalent secara logis dan komprehensif untuk menghadapi lingkungan di mana para pekerja atau tenaga kerja didorong belajar untuk berkembang. Pengembangan sumber daya manusia ini juga merupakan cara yang efektif untuk menghadapi beberapa tantangan, termasuk keusangan atau ketertinggalan karyawan, diversifikasi tenaga kerja domestik dan internasional. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pengembangan secara informal. Pengembangan secara informal didefinisikan sebagai karyawan atas keinginannya sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Yang kedua, pengembangan secara formal didefinisikan sebagai karyawan diperintahkan oleh perusahaannya untuk mengikuti pelatihan baik yang dilaksanakan oleh perusahaan atau oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Adapun tujuan dari pengembangan sumber daya manusia antara lain meningkatkan produktivitas, lalu meningkatkan efisiensi, mengurangi kerusakan, mengurangi kecelakaan, meningkatkan pelayanan, memperbaiki moral karyawan, meningkatkan karir seorang karyawan, meningkatkan konseptual seorang karyawan, meningkatkan jiwa kepemimpinan, balas jasa oleh perusahaan terhadap karyawan, dan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Pentingnya fungsi keuangan dalam sebuah perusahaan antara lain mengetahui pengeluaran modal, yang kedua menurunkan biaya, yang ketiga mengelola kas operasional, dan yang keempat membantu perencanaan pajak. Materi berikutnya yaitu manajemen keuangan dalam bisnis.
Manajemen keuangan memiliki beberapa fungsi, antara lain menyusun rencana pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu, membuat penganggaran dana secara detail. Sebagai pengelolaan keuangan dalam perusahaan, tempat penyimpanan keuangan, perusahaan dapat mencari dan mengeksploitasi sumber-sumber dana yang ada untuk kegiatan operasional perusahaan, pengendalian keuangan, sebagai pemeriksa keuangan, dan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Adapun tujuan manajemen keuangan, yaitu untuk memaksimalkan nilai sebuah perusahaan. Bila suatu saat perusahaan tersebut akan dijual, nilainya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Manajemen keuangan sangat penting karena perusahaan dapat memaksimalkan bisnisnya sehingga memperoleh keuntungan yang maksimal pula. Adapun ruang lingkup dari manajemen keuangan, yang pertama, keputusan pendanaan, yang kedua, keputusan investasi, dan yang ketiga adalah keputusan pengelolaan aset. Yang berikutnya, unsur-unsur kontinuitas keuangan atau daya tahan keuangan. Yang pertama itu, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Yang kedua, solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Yang terakhir yaitu rentabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profit dengan sejumlah modal yang ada di dalam perusahaan. Rentabilitas terbagi dua. Yang pertama, rentabilitas ekonomis. Rentabilitas ekonomis adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari keseluruhan modal yang digunakan. Yang kedua, rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari jumlah modal sendiri yang digunakan.